Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Hari ini masih di serial kronologi sejarah dan masih di tahun 624 Masehi, di peristiwa yang kedua atau bertepatan dengan tahun kedua dan tahun ketiga Hijriah. Kita masih ada di peristiwa kedua yang datang dari dunia Islam, yaitu Perang Badar. Berikutnya adalah persiapan tentara Quraisy dan tentara Islam. Sesudah tentara Islam mendapat tempat yang teduh dan tidak kekurangan air serta berbenteng gunung-gunung yang begitu kokoh yang seakan-akan sebagai benteng dari baja, tempat bagi Nabi juga telah selesai dibuat dan kemah-kemah yang digunakan sebagai tempat beristirahat masing-masing tentara pun telah selesai dibuat. Maka datanglah pasukan tentara musyrikin Quraisy dengan sombong dan congkaknya ke Badar. Jadi persiapan kaum muslimin itu sudah benar-benar 100% ya, sudah di tempat masing-masing. Rasulullah juga sudah ada di tempat yang disediakan untuk beliau. Kemudian para sahabat juga posisinya sudah enak gitu. Jadi kan salah satu usul dari Hubab itu bukan hanya tentang air, tetapi bagaimana tebing-tebing di belakang mereka itu bisa melindungi mereka dari serangan mendadak dari belakang gitu. Sehingga mereka bisa fokus untuk serangan dari depan. Tidak pasukan yang sedikit itu tidak terpecah fokusnya dengan serangan depan juga serangan belakang gitu. Jadi yang belakangnya udah aman tuh, di belakang mereka udah bukit, udah tidak mungkin ada yang pasukan dari kaum Quraisy yang muter dan menyerang dari belakang. Itu udah benar-benar maksimal persiapan mereka dalam menghadapi perang kali ini. Perang pertama ini. Dan pada saat seperti itu, setelah mereka persiapannya sangat maksimal, barulah orang-orang musyrikin Quraisy itu datang dengan kecongkakan khas mereka gitu ya. Nabi SAW setelah melihat kedatangan tentara Quraisy yang begitu sombong dan congkak, lalu menghadapkan hati sanubarinya kepada Allah sambil memohon, "Ya Allah, itulah kaum Quraisy telah datang dengan sombong dan congkaknya. Ia memusuhi engkau, menyalahi perintah-perintah engkau, dan mendustakan rasul-rasul engkau. Ya Allah, maka pertolongan engkau yang telah engkau janjikan kepada hamba, itulah yang hamba mohon. Ya Allah, binasakanlah mereka besok pagi hari. Allahumma latwadi'u minni, Allahumma latakhadulni, Allahumma anshuduka ma wa'adatani. Ya Allah, janganlah engkau meninggalkan hamba. Ya Allah, hamba mohon kepada engkau apa yang telah engkau janjikan kepada hamba. Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'adaka. Allahumma in syi'ta la tu'bad. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau akan janji dan perjanjian engkau. Ya Allah, jika engkau berkehendak mengalahkan hamba, tidak akan engkau disembah. Ya, Rasulullah terus-terusan berdoa ya dengan kalimat-kalimat yang mungkin sekilas setengah memaksa gitu ya. Tapi memang beginilah kebutuhan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW itu berdoa sampai di sini diceritakan ya, waktu itu berulang-ulang Rasulullah SAW memohon kepada Allah sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu memegang selendang dan bahu Nabi seraya berkata, Abu Bakar saja sampai disebut menenangkan juga bisa gitu ya. Ya Nabi Allah, cukuplah engkau memohon kepada Tuhan engkau karena sesungguhnya Allah akan meluluskan segala apa yang telah dijanjikan padamu. Jadi kalau bahasa kitanya cukup ya Rasulullah, cukup karena yakin Allah akan mengabulkanmu. Cukup ya Rasulullah gitu. Selendang beliau itu sampai jatuh karena beliau mengangkat tangannya dengan sangat tinggi ya, sampai diceritakannya itu sampai ya tinggi gitu, bukan hanya berdoa gini tapi dengan sangat tinggi sampai selendang yang dipakai oleh Rasulullah di bahu beliau itu terjatuh sehingga diambil lagi oleh Abu Bakar, kemudian dipasangkan lagi di bahu beliau sambil beliau mengatakan, cukup wahai Rasulullah, Allah pasti sudah mendengar doa-doamu dan sudah mengabulkan dan akan mengabulkan permintaanmu, sudah cukup ya Rasulullah. Sampai Abu Bakar itu
apa ya, ya menenangkan lah ya, menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar dari Arash seraya berkata, akan dikalahkan pasukan itu dan mereka itu akan berbalik ke belakang. Maksudnya adalah pasukan tentara Quraisy akan kalah dan bubar kembali dengan membawa kerugian yang besar. Kepala tentara Quraisy waktu itu menyuruh seseorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jamhi supaya datang ke tempat tentara Islam dan menghitung banyaknya. Umair lalu datang ke tempat tentara Islam lalu menghitung banyaknya. Kemudian ia kembali menerangkan kepada kepala tentara Quraisy bahwa tentara Muhammad berjumlah 300 orang lebih sedikit. Jadi Umair ini diutus oleh tentara Quraisy, oleh pimpinan Quraisy untuk melihat lebih dekat berapa jumlah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umair berhasil menghitung jumlahnya 300 orang lebih katanya. Namun sekalipun begitu, kata Umair, cobalah kita selidiki dulu dari jauh dari atas gunung. Apakah memang hanya segitu saja jumlahnya? Atau sebab saya khawatir kalau Muhammad menyembunyikan tentaranya dari belakang gunung ini dan gunung itu. Perkataan Umair itu diterima dengan baik. Lalu kepala-kepala pasukan Quraisy oleh kepala-kepala pasukan Quraisy. Mereka lalu berangkat bersama Umair naik ke atas gunung dekat lembah Badar. Setelah sampai di atas gunung, mereka lalu melihat ke sebelah bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Dan mereka tidak melihat siapa-siapa. Tidak melihat apa-apa. Memang tentara Muhammad hanya sejumlah itulah adanya. Kemudian ketika itu dalam pasukan Quraisy timbul pula suatu kekacauan yang hebat yang ditimbulkan oleh salah seorang kepala pasukan Quraisy sendiri, yaitu Utbah bin Rabi'ah, yang sering kita ulas ya, sering banget nama Utbah ini disebut. Kisahnya begini, Utbah, jadi Umair bin Wahab al-Jamhi ini sudah mengecek jumlah pasukan muslim itu 300 lebih jumlahnya. Kemudian karena dikhawatirkan ada pasukan yang disembunyikan, dia juga meminta untuk naik ke bukit, lalu dituruti oleh kepala pasukan gitu ya, kepala pimpinan Quraisy, naik ke sebuah bukit untuk melihat di belakang kaum muslimin apakah ada pasukan tambahan. Ternyata memang tidak ada gitu. Itu sudah selesai. Kemudian ada kisah lain yaitu dari Utbah bin Rabi'ah. Utbah waktu itu mendadak berpendapat bahwa berperang dengan Muhammad jangan dilanjutkan. Karena bukan semestinya kalau tentara Quraisy berperang dengan Muhammad dan tentaranya. Karena sebagian dari tentaranya adalah famili kaum Quraisy sendiri. Karena adanya pendapat Utbah ini lalu timbul perdebatan dan pertengkaran mulut dengan Abu Jahal. Sehingga ketika itu Abu Jahal mengatakan bahwa Utbah penakut, pengecut, dan sebagainya. Dan pertengkaran antara Utbah dan Abu Jahal ini terjadi lah ya di area yang terbuka yang terlihat oleh semua. Ini kan pasukan sudah berhadapan-hadapan. Tetapi tiba-tiba setelah berhadapan seperti itu, Utbah bin Rabi'ah tiba-tiba mengatakan, entah karena melihat ya bahwa di kaum muslimin itu banyak orang Quraisy juga, banyak saudara-saudara juga gitu. Apalagi ada juga kan putra dari Utbah ya, kakaknya Hindun, yaitu Abu Huzaifah. Ada Abu Huzaifah bin Utbah, ini kan kakaknya Hindun binti Utbah yang ada di pasukan Islam gitu. Dan bukan hanya Utbah sendiri, banyak orang-orang Quraisy ya, orang-orang Muhajirin kan orang Quraisy, hampir semuanya orang Quraisy ya. Itu ada di situ semua gitu. Ada Abu Bakar, Hamzah, Ali, itu kan orang Quraisy juga. Saudara-saudara mereka juga dari keturunan yang sama, dari satu suku yang sama. Ada Mus'ab bin Umair juga yang memegang bendera, kan ini orang-orang kita juga. Lalu Utbah bin Rabi'ah itu tiba-tiba saja dia merasa, ini kayaknya nggak bener deh perang kayak gini. Ini kan saudara kita sendiri. Lalu dibantahlah oleh Abu Jahal, dasar pengecut. Ini kan ya seperti serangan-serangan Abu Jahal terhadap orang yang orang yang tidak setuju lah dengan peperangan itu ya.
Seperti jawaban-jawaban dia juga terhadap Akhnas yang dari Bani Zuhra itu yang berhasil pulang pada akhirnya gitu, tidak ikut perang. Bahkan terakhirnya itu karena sudah habis argumen itu mengatakan secara personal gitu, mengatakan bahwa Utbah itu penakut, Utbah itu pengecut, Utbah itu takut mati. Pokoknya harga diri seorang Utbah bin Rabi'ah itu dijatuhkan oleh Abu Jahal, dan memang cara dia menyerang itu seperti itu kan. Waktu dia memaksa Umayyah bin Khalaf untuk ikut berperang juga menggunakan cara yang sama, itu ditembak atau diserang, itu harga diri mereka sebagai seorang laki-laki gitu ya. Dan ini juga yang dilakukan terhadap Utbah bin Rabi'ah. Dan peperangan ini perang mulut ini terdengar dan dari jauh juga terlihat oleh kaum muslimin gitu, dan melihat pertengkaran itu meskipun suaranya samar-samar kalau di pasukan kaum muslimin ya karena posisinya tetap jauh, tetapi terlihat pertengkaran itu sangat kentara, terlihat tidak bisa disembunyikan bahkan diantara apalagi oleh kaum Quraisy gitu. Dan ini menimbulkan kepercayaan diri kaum muslimin itu meningkat sehingga merasa ternyata nggak ada apa-apanya ya orang Quraisy itu, di antara mereka sendirinya juga bertengkar gitulah. Menimbulkan rasa kepercayaan diri, meninggikan rasa kepercayaan diri mereka dalam menghadapi musuh orang Quraisy ini. Hal ini membuat pandangan tentara Islam kepada melihat tentara Quraisy tidak merasa takut dan gentar atau khawatir sedikit pun. Jadi hilang tuh kekhawatiran dalam menghadapi kaum Quraisy dengan persenjataan lengkap dan pasukan yang begitu banyak, itu tidak lagi membuat mereka khawatir. Setelah pendapat Utbah tadi diperbincangkan oleh kepala-kepala pasukan, maka akhirnya Utbah kalah suara dan diputuskan oleh kepala-kepala pasukan Quraisy bahwa peperangan tetap dilanjutkan. Jadi oleh pasukan Quraisy yang lain ini yang berpendapat seperti Utbah ini tidak banyak, sehingga diambillah pendapat yang memang melanjutkan peperangan. Untuk menimbulkan kebanggaan dan kesombongan dalam diri tentara Quraisy dalam menghadapi tentara Islam, datanglah iblis dengan diiringi tentara-tentara berpuluh-puluh banyaknya. Iblis menyerupakan mukanya dengan muka kepala kabilah Bani Mudlij yang bernama Saroqah bin Malik bersama kaum kabilahnya. Iblis berkata kepada kepala-kepala pasukan tentara Quraisy, "Kamu jangan takut memerangi Muhammad dan tentaranya. Kalau kamu akan kalah, kita dari belakang membela kamu. Pendek kata, kamu tidak akan kalah." Itu yang dikatakan oleh iblis yang berwajah Saroqah bin Malik. Lalu tiba-tiba datanglah malaikat Jibril mengejar iblis. Jadi malaikat Jibril datang, jadi dari pasukan kaum musyrikin itu di backing ya sama iblis, tapi Rasulullah SAW dan pasukannya itu di backing oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengejar iblis. Seketika itu juga iblis dan pengiringnya melarikan diri. Ketika iblis melarikan diri, salah seorang pemimpin Quraisy bertanya kepadanya, "Hendak kemana engkau, wahai Suraqah? Engkau sudah menyanggupi untuk membela kita, tetapi mengapa engkau sekarang hendak pergi dari sini?" Kan kabur tuh iblisnya ketika melihat Jibril. Lalu iblis menjawab, "Sudahlah, saya melihat sesuatu yang kamu tidak melihat." Lalu ada seorang tentara Quraisy yang dengan sombong keluar terlebih dahulu dari barisan tentaranya. Tentara tersebut bernama Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ia keluar terus berjalan menuju kolam-kolam yang telah penuh air untuk tentara Islam sambil berkata, "Saya bersumpah dengan nama Allah, saya akan merusak kolam-kolam mereka. Jika tidak bisa, lebih baik saya mati." Ini peristiwa yang lain lagi ya. Peristiwa tadi setelah, jadi ada di dalam tentara Quraisy, di dalam tentara musyrikin Quraisy itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah peristiwanya Umair bin Wahab al-Jamhi, itu yang mengecek jumlah tentara. Kemudian peristiwa pertengkaran Utbah bin Rabi'ah dengan Abu Jahal. Kemudian peristiwa pembelaan iblis terhadap kaum musyrikin Quraisy yang pada saat itu menyerupakan sebagai pimpinan kabilah Bani Mudlij, yaitu Saroqah bin Malik. Dan peristiwa berikutnya yang keberapa berarti? 1, 2,
1, 2, 3, 4 ya, berarti peristiwa yang keempat, Suraqah bin Maliknya itu ya iblis lah ya, iblis yang itu dikejar oleh malaikat Jibril sehingga dia lari pontang-panting, lari mundur. Ketika ditanya, mana janjimu tadi katanya mau ngebela kita, kenapa sekarang lari? Lalu si iblis tadi mengatakan, kami melihat apa yang tidak kalian lihat gitu. Dan ya sudah, sampai situ pembelaan iblis terhadap mereka gitu ya. Sangat-sangat ya yang lebih pas dikatakan pengecut ya mereka gitu ya, karena ya mereka pengecut karena pengetahuan mereka ya bahwa malaikat Jibril yang nggak mungkin dikalahkan oleh mereka. Lalu peristiwa lain adalah ini berarti peristiwa kelima ya, apa keenam ya? Adalah seorang tentara yang bernama Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi yang mau mengosongkan lah ya, atau merusak kolam-kolam yang sudah dibuat oleh kaum muslimin sebelumnya gitu ya, untuk persediaan ya, yang sudah diceritakan sebelumnya, dan katanya kalau tidak bisa lebih baik dia mati. Nah, oleh sebab itu terdengarlah perkataan Aswad oleh Hamzah. Kemudian oleh Hamzah dikejarlah Aswad. Setelah terlihat bahwa Aswad hendak merusak kolam milik tentara Islam, didahului dengan pukulan yang sekeras-kerasnya oleh sahabat Hamzah. Seketika itu jatuhlah Aswad seraya mengucurkan darah yang tidak sedikit karena pukulan Hamzah yang hebatnya. Seketika itu juga mampuslah Aswad dengan bermandikan darah. Jadi ya perkataannya terkabul ya, kalau saya tidak berhasil lebih baik saya mati. Dan ternyata dia memang mati sebelum berhasil menghancurkan kolam-kolam persediaan air yang dibuat oleh kaum muslimin. Dan setelah itu dimulailah pertempuran yang luar biasa besar. Ini menandakan ya bahwa sebetulnya kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang kurang kuat, kaum muslimin yang kurang kuat, kaum muslimin yang tidak banyak, kaum muslimin yang kurang persiapan dan sebagainya gitu. Padahal sebetulnya dari sini Allah memperlihatkan bahwa kaum musyrikin yang banyak pun, musuh-musuh Islam yang banyak pun, terlihat banyak dan kokoh dari luar saja, mereka dalamnya itu meskipun banyak bertengkar juga gitu. Mereka itu rapuh, mereka itu tidak kokoh. Ini gambaran ya untuk zaman kita juga sekarang. Sebetulnya musuh-musuh Islam juga keadaannya seperti ini. Mereka hanya terlihat kuat dari dalam, senjatanya bagus, tetapi sebetulnya mereka kropos, mereka hanya besar casingnya aja. Mesinnya itu udah rusak, dan ya banyak terjadi pertengkaran di antara mereka sendiri, perebutan kekuasaan, perebutan harta dan sebagainya. Dan bahkan pembelaan iblis terhadap mereka pun ya tidak maksimal, karena ya apa sih yang bisa dilakukan iblis? Mereka kan hanya bisa berbicara ya, memberi semangat dan berbicara, tetapi setelah itu kan mereka berlepas diri, berlepas tangan dari apa yang dilakukan oleh orang musyrik. Dan ini kan yang dikatakan iblis juga kepada manusia, ketika manusia melakukan kesalahan gitu, melakukan dosa, digoda doang gitu sama iblis, terus dia menurut. Iblisnya itu angkat tangan kan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan gitu, jangan nyalahin ya, ini masalah kamu aja gitu. Itu kan memang adatnya iblis kayak gitu, sifatnya memang kayak gitu, sudah biasa. Dan kadang-kadang kita juga tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu punya sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kalau Allah sudah menyokong kita, selama kita benar, Allah akan menyokong kita. Dan ya jangan khawatir, kalau Allah sudah menyokong kita ya pasti kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan bagaimana prosesnya? Apakah prosesnya itu ada kita layak atau tidak, itu sih syaratnya gitu aja. Apakah kita layak atau tidak mendapatkan kemenangan itu gitu. Dan ya itulah banyak peristiwa yang terjadi ya, baik di perkemahan kaum muslimin maupun perkemahan kaum kafir Quraisy, sampai pasukan itu betul-betul berhadapan. Ini videonya khawatir terlalu panjang, jadi akan disambung. Ini masih di judul yang sama, tentang persiapan tentara Quraisy dan tentara Islam, dan akan dilanjutkan di video berikutnya ya teman-teman.
Lagi-lagi saya mengingatkan untuk bersabar dalam membahas perang Badar ini karena ini perang yang panjang dan detail. Bahkan kalimat-kalimatnya pun ada diceritakan gitu ya, dikisahkan gitu karena detailnya peristiwa Badar ini. Dan satu lagi, peristiwa Badar ini kenapa dinamakan Al-Kubro, karena memang penentu ya. Satu, karena Badar ini memang perang penentu kemenangan. Ini kalau di perang ini kalah, akan sangat berat bagi kaum muslimin melakukan dakwah sesudahnya gitu. Jadi ini benar-benar penentuan, dan disebut Badar Al-Kubro juga karena terlibatnya secara terang benderang gitu ya, bagaimana iblis terlibat gitu, bagaimana malaikat terlibat gitu. Karena memang malaikat di sini diturunkan Allah untuk membantu kaum muslimin, bahkan ada yang ikut berperang dan membunuh kaum musyrikin Quraisy gitu. Benar-benar yang namanya perang besar itu benar-benar besar, benar-benar fenomenal. Ini benar-benar penentuan, sehingga ya kisahnya pun sangat-sangat detail ya. Bahkan kematian tiap orangnya juga sangat-sangat detail. Jadi mohon bersabar, dan tentu saja bukan kepada kisahnya kita merujuk, bukan hanya kepada kisahnya kita merujuk, tetapi hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video berikutnya.